Cek. Sudah bisa, Wisna? Cek. Cek, aman. Cek. Iya. Sinyalnya hilang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu sehat dimanapun Anda berada. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Rujiani MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tlogowungu 02 sekaligus narasumber kita pada kegiatan Pombel Majahe SD Negeri Tlogowungu 02 yang berjudul Pembelajaran Ramah Anak dan Pendidikan untuk Semua. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SD Negeri Tlogowungu 02. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat dan nikmat aman kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Pombel Majahe dalam keadaan yang sehat dan semoga nanti acaranya berjalan dengan lancar. Tak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelum kita mulai ke acara, marilah pertama-tama kita mengucapkan bismillah bersama-sama agar acara yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menginjak ke acara kedua yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu bisa mendengarkan dengan sikap yang baik dan dengan khidmat. Terima kasih. Selanjutnya acara adalah doa. Mari Bapak Ibu kita sejenak menundukkan kepala, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan kali ini adalah dari perwakilan Pombel Majahe SD Negeri Tlogowungu 02 kepada Bapak Muhammad Rosidul Anwar SPDI dipersilahkan.
Baik, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah dan juga narasumber kita hari ini, Ibu Rujiani MPD, dan yang kami banggakan, Bapak Ibu peserta webinar siang ini yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah dan juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa utlubul ilma minallahdi ilalahdi. Jadi menuntut ilmu atau belajar itu diwajibkan untuk kita dari mulai kita lahir sampai nanti ke liang lahat atau sampai kita meninggal. Utamanya dari hadis tersebut adalah kita sebagai seorang guru, seorang pendidik yang menjadi garda terdepan dari pendidikan, kita harus senantiasa belajar. Dan alhamdulillah, Kombel Majahe menjadi salah satu wadah, menjadi fasilitas bagi kita untuk belajar bersama tanpa mengenal tempat dan waktu. Dan alhamdulillah juga hari ini kita Kombel Majahe selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Saya terima kasih kepada Bu Ani yang hari ini mau menjadi narasumber kita dengan tema pembelajaran ramah anak dan pendidikan untuk semua. Saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti, menyimak materi hari ini dan juga nanti juga bisa bagi pengalaman atau bisa bertanya maupun berdiskusi pada webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti webinar hari ini. Meskipun ini bulan puasa, kita menahan lapar dan dahaga. Dan walaupun ini rawang ya, tapi semoga semangat belajar kita dicatat menjadi amal baik oleh Allah, dan semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat khususnya untuk kita semua dan umumnya untuk anak-anak kita di sekolah. Terakhir, harapan saya semoga Kombel Majahe ini tidak hanya menjadi tempat untuk kita berbagi ilmu, tetapi juga menjadi wadah bagi kita untuk tumbuh bersama, saling mendukung, dan memperkaya wawasan kita sebagai pendidik anak bangsa. Sehingga Kombel kita bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi orang-orang terdekat kita dan lebih luasnya lagi kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Terakhir dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rasidul Anwar atas sambutannya yang luar biasa sekali. Ya, sekaligus kita kan ini sedang bulan puasa ya, jadi paling enggak satu hari satu hadis itu kan ya. Alhamdulillah sekali Pak. Saya jadi mengingat hadis tersebut ya. Ya, sebelum kita menginjak ke acara inti yaitu materi dari Bu Ani tentang pembelajaran ramah anak dan pendidikan untuk semua. Ini kita dapat narasumber dari Bu Ani, dan Bu Ani akan menyampaikan tentang pembelajaran ramah anak dan pendidikan untuk semua. Kepada Bu Rujiani, dipersilakan. Sudah siap, Bu? Ya. Oke, siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai teman-teman semuanya, Dewan Guru dari SD Negeri Tlogowong 02. Ini saya coba memaparkan ya, langsung aja saya coba share. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Konsep dasar pendidikan ramah anak dan pendidikan untuk semua. Pengertian pendidikan ramah anak di sini lingkungannya kondusif, anti diskriminatif, dan fokus pada subjek. Maksudnya kondusif seperti apa? Yaitu aman, tanpa ancaman, saling menghargai dan saling menyemangati. Anti diskriminatif di sini pembelajaran itu aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, saling memberi perhatian dan saling melindungi, serta lingkungan sehat dan partisipasi orang tua serta masyarakat. Fokus subjeknya yaitu anak sebagai subjek yang hidup. Ya, jadi kalau hidup itu ya memiliki hak. Landasan hukum untuk pendidikan ramah anak ini ada regulasi nasional ya, mulai dari yang tertinggi ada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 28C ayat 1 dan 2 tentang hak pendidikan dan perlindungan, dan pasal 31 hak pendidikan warga negara serta kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hal tersebut. Wah, ini Yang kedua yaitu undang-undang ya. Itu slide-nya memang belum belum ganti ya? Loh, belum ganti? Nggak jalan ya? Jalan nggak ini? Baru ini di layar baru slide 2 Bu. Oh, ini pada sini sudah ya. Sebentar, coba tak. Ini terlihat belum? Sudah Bu, sudah ganti Bu. Berarti dia nggak bisa slideshow ya. Selanjutnya yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana hak anak itu adalah mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Ini memperbarui ya. Jadi sama, perlindungan anak di lingkungan satuan pendidikan. Yang keempat adalah keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan HKA. Kembali KHA ya. Ya. Ini landasan hukum pendidikan anak yang regulasi internasional. Tertuang dalam UNCRC, ya, United Nations Convention on the Right of the Child, atau Konvensi Hak Anak tadi ya, sama KHA. Yaitu pasal 28, hak anak atas pendidikan yang setara termasuk pendidikan dasar gratis, serta kewajiban negara memastikan disiplin pendidikan yang menghormati martabat anak. Yang kedua, pasal 29 ayat 1, yaitu pendidikan anak harus mengembangkan potensi nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap keberagaman, dan kesiapan menjalani kehidupan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, pasal 31, negara mengakui hak anak untuk beristirahat, bermain, serta berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan seni yang diakui, dihormati, dan dipromosikan oleh negara. Ada juga pasal 19, perlindungan dari kekerasan fisik dan mental. Pasal 23, hak anak disabilitas.
Pasal 24 hak anak terhadap kesehatan. Pasal 27 ayat 1 hak setiap anak untuk mendapatkan taraf hidup yang layak demi pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Pasal 30 hak anak dari kalangan minoritas atau pribumi. Pasal 37A hak setiap anak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Sehingga ini ada sekolah ramah anak yang kita pasti sudah mengenal selama beberapa tahun terakhir ini, termasuk di sekolah-sekolah diwajibkan untuk memasang banner ataupun memasang tulisan ataupun apa ya, simbol-simbol yang menjelaskan bahwa sekolah tersebut adalah merupakan sekolah ramah anak. Bahkan ada juga SK yang memantapkan seperti itu. Jadi Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah lembaga pendidikan formal, non formal atau informal yang menjamin pemenuhan hak anak, memberikan perlindungan khusus, serta menyediakan mekanisme pengaduan untuk memastikan anak merasa aman dan terlindungi selama berada di lingkungan pendidikan. Ini konsepnya seperti ini ya. Jadi perubahan paradigma, mengubah pendekatan paradigma kepada siswa dari pengajar menjadi pembimbing, ya, orang tua dan juga sahabat bagi anak. Teladan perilaku, yaitu memberikan teladan perilaku yang benar dalam interaksi setiap hari di satuan pendidikan. Partisipasi aktif, memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak. Dan perlindungan anak, yaitu memastikan orang dewasa di satuan pendidikan terlibat penuh dalam melindungi anak dari ancaman yang ada di satuan pendidikan. Ini tahapan pembentukan dan pengembangan SRA. Kita sudah melakukan, ya, termasuk di sekolah kita juga sudah mempunyai SK Sekolah Ramah Anak yang mana menunjukkan bahwa SD Negeri Tlogo 02 ini merupakan salah satu dari sekolah ramah anak yang ada di Kabupaten Pati. Indikator tahapan ya, mulai dari mau, mampu, dan maju. Yang pertama mau, adanya SK Satuan Pendidikan Ramah Anak dari Pemda. Kita sudah punya ya. Karena dari pemerintah daerah Kabupaten Pati juga sudah mengeluarkan SK tersebut. Yang kedua adanya SK Tim Satuan Pendidikan Ramah Anak, berarti di sekolah kita sudah punya. Yang ketiga sudah melakukan deklarasi, kita juga sudah pernah melakukan deklarasi. Lalu adanya papan nama spanduk menuju SRA juga kita sudah ada ya, banner. Yang kemarin sobek nanti dipasang lagi. Berarti kita sudah berarti tahapan yang mau. Lalu kita cek tahapan yang mampu. Kita sudah belum di sini. Yang pertama adanya proses pemenuhan 6 komponen SRA tadi. Terselenggaranya pelatihan, pendampingan, dan atau bimbingan teknis sekolah ramah anak. Kayaknya kita belum ya ini ya. Terus mendapatkan bantuan dari Pemda juga belum. Adanya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan juga belum. Berarti kita tuh berada di tahap mana ini? Mau ya? Nah, mampu belum? Apalagi maju gitu ya. Ya, semoga saja nanti kita bisa perlahan-lahan bisa menuju mampu dan maju. 6 komponen SRA di sini ya, mulai dari kebijakan, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih, pelaksanaan proses belajar ramah anak, adanya sarana dan prasarana ramah anak, partisipasi anak dan partisipasi dari pihak eksternal. Selanjutnya adalah pendidikan untuk semua. Pendidikan untuk semua ini merupakan konsep yang menekankan bahwa semua individu tanpa memandang latar belakang, usia, jenis kelamin, agama, atau kemampuan, memiliki hak untuk mengakses pendidikan yang berkualitas dan relevan. Itulah sebabnya saya selalu menyampaikan kepada Ibu Bapak, siapapun yang mendaftar sekolah di sini harus kita terima. Ya, tanpa melihat latar belakangnya, entah itu mau usianya berapa, yang penting itu masuk dalam kriteria sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, seperti itu. Mau dari agama apapun, ya, jenis kelamin kita kan nggak milih-milih, nggak harus cewek semua, cowok semua,
Nggak harus yang pintar kita tes dulu, enggak. Ya, jadi memiliki hak yang sama. Tujuan pendidikan untuk semua yaitu meningkatkan kesetaraan sosial dan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat, meningkatkan partisipasi dan inklusi sosial, serta mengembangkan kemampuan dan potensi individu. Harapannya pendidikan untuk semua ini dapat menyetarakan sosial dan ekonomi supaya tidak seperti di Indonesia ini ya. Itu kan apa ya? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin seperti itu. Karena apa? Karena adanya ini perbedaan. Kalau kita melihat video-video yang ada di daerah-daerah terpencil, itu pasti kita kan selalu mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kita berada di sekolah yang seperti ini, bersyukur kita tinggal di lingkungan yang seperti ini, meskipun di sini tergolong dalam sekolah yang sarana prasarananya kurang, namun kita masih tetap hidup dalam serba kemakmuran dan mudah menjangkau manapun seperti itu. Ya, jadi daripada yang di sana-sana jauh-jauh, kita masih syukur alhamdulillah. Prinsip-prinsip pendidikan untuk semua ya di sini adalah aksesibilitas, yaitu pendidikan harus dapat diakses oleh semua individu. Tadi siapapun dari segala usia. Karena apa? Karena pendidikan kan tidak hanya formal, nggak hanya SD, SMP, SMA, SMK, tapi kan ada juga itu yang setara ya, seperti kejar paket A, B, C, ada juga homeschooling, itu juga masuk pelatihan, itu juga ada. Seperti yang di SKB ya, Sanggar Kegiatan Belajar, ataupun PKBM, itu juga masuk dalam pendidikan. Jadi harus dapat diakses oleh semua individu. Yang kedua adalah kualitas pendidikan harus berkualitas dan relevan. Yang ketiga, kesetaraan. Pendidikan harus mempromosikan kesetaraan sosial dan ekonomi dan inklusi, yaitu pendidikan harus inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan individu yang berbeda. Sama ya, kalau di sini kita sih sebetulnya sudah menggunakan prinsip-prinsip ini, baik itu pendidikan untuk semua maupun sekolah ramah anak. Memang meskipun kita terbatas dalam sarana prasarana dan sebagainya, mungkin belum masuk dalam kategori yang ramah anak. Namun kita sudah selalu berusaha memenuhi prinsip-prinsip dan tujuan daripada sekolah ramah anak dan juga pendidikan untuk semua. Ini ada strategi implementasinya, yaitu meningkatkan akses ke pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dasar mulai dari SD, SMP, dan sederajat seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah itu kan masuk dalam kategori pendidikan dasar. Demikian juga dengan kejar paket ya A dan B. Lalu kalau menengah ini sudah masuk di SMA, SMK ataupun setara dengan kejar paket C. Lalu mengembangkan program pendidikan yang relevan dan berkualitas. Bagaimana kita bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas? Tidak yang melulu kita mengharuskan mewajibkan anak ini harus bisa di akademik, tapi kita lebih pada bagaimana anak ini karakternya bisa baik dan mempunyai keterampilan serta keahlian. Lalu mengembangkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Jadi ini perlunya kita kerjasama ya, seperti pemerintah daerah dengan masyarakat sekitar ataupun dengan pihak-pihak lain yang dapat mendukung program sekolah. Lalu meningkatkan partisipasi dan inklusi sosial dalam pendidikan. Ini manfaat pendidikan untuk semua, yaitu sama seperti yang tadi di awal saya sampaikan, meningkatkan kemampuan dan potensi individu. Kalau ada orang bicara, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nggak ada manfaatnya, toh nanti nggak dapat pekerjaan. Sebetulnya itu tidak. Karena jenengan pasti bisa membedakan apa yang Anda rasakan di saat Anda baru istilahnya mempunyai mengenyam pendidikan yang setara dengan pendidikan dasar, setara dengan pendidikan menengah, ataupun pendidikan tinggi, pola pikir dan bagaimana menyikapi suatu permasalahan itu pasti berbeda. Itulah di sini meningkatkan kemampuan dan potensi individu, jelas berbeda dengan adanya pendidikan. Jelas ada perbedaan antara orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan.
Yang kedua, meningkatkan kesetaraan sosial dan ekonomi. Tadi saya sampaikan bahwa dengan pendidikan secara tidak langsung ini mampu meningkatkan kesetaraan sosial dan ekonomi. Beda orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan ketika bekerja. Ada satu pembedaan yang istilahnya ketika masuk dalam pekerjaan itu harus mempunyai model dasar pendidikan, misalnya setara dengan pendidikan menengah atau setara dengan pendidikan tinggi. Ini otomatis akan membedakan. Ketika orang tidak sekolah, yang jelas kan ya kerjanya itu aja, seperti itu. Sehingga di sini adalah tujuannya atau manfaatnya untuk meningkatkan kesetaraan sosial dan ekonomi. Karena dengan bekerja, dengan kita bersekolah dulu ya, bersekolah, berpendidikan, kita bekerja, secara otomatis kita akan mampu meningkatkan sosial ekonomi kita. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Yaitu bagaimana lingkungan masyarakat yang masyarakatnya sebagian besar bersekolah atau sebagian besar berpendidikan dengan masyarakat yang tidak berpendidikan. Itu pasti beda. Bagaimana mulai dari cara bergaul, cara menyikapi suatu permasalahan, cara menjaga kesehatan, cara menjaga kebersihan, dan cara pandang serta cara berpikir. Itu jelas berbeda. Yang keempat adalah mengembangkan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Tadi di awal saya sampaikan ya, siapapun yang ingin bersekolah di sekolah kita nggak boleh menolak. Misalnya ini datang ya, anak yang katakanlah masuk dalam kategori disabilitas. Kita tidak boleh menolak. Nggak boleh. Kadang kan kita mencari aman. Wah, nggak usah terima aja nih ribet-ribetin nanti malah ini sebagainya ya. Kita harus berusaha menerima. Karena kalau dulu tuh udah ada yang namanya SD inklusi, memang sekarang jarang ya. Namun harapannya, kenapa kok nggak ada lagi SD inklusi? Harapannya di sekolah dasar itu mampu dan mau menerima anak-anak dengan latar belakang disabilitas dan sebagainya. Ya, karena kategori seperti ini. Jika anak ini dirasa tidak mampu untuk dia nanti bersekolah di SDLB atau di memang sekolah yang khusus untuk dia, ini akan membuat anak ini tidak merasakan pendidikan sama sekali. Terus terang ini merupakan hak anak yang tidak terpenuhi seperti itu. Ya, apalagi kasus-kasus yang ada misalnya ya dari kasus bullying atau sebagainya, dan kita sendiri kan ya pernah mengalami gitu. Kita mempunyai siswa yang berada dalam keluarga yang penuh masalah, sehingga anak ini juga bermasalah, dan akhirnya mendatangkan masalah. Ya, itu pun kan kita juga harus melindungi anak ini, karena ini anak masa depannya masih panjang. Kita tidak bisa ngejudge sampai, oh ini kamu anak yang mendatangkan masalah, nanti ada kamu kita akan dapat masalah terus. Ya, kalau kita selalu ngecap anak dengan seperti itu, maka dia pun akan melabeli dirinya seperti itu. Jadi kenapa kalau ada orang yang diberikan kesempatan untuk berubah, itu kan ada dua kemungkinan. Ya, dia bisa berubah atau tidak berubah. Namun kalau kita memberikan kesempatan, yang pasti ada harapan untuk berubah menjadi individu yang lebih baik. Seperti itu. Nah, sepertinya sudah, ini hanya 16 slide aja ya, enggak usah banyak-banyak. Nanti mungkin bisa kita tanya jawab atau apalah untuk diskusi. Kita masih ada waktu ya, mungkin sekitar 15 menit. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Nanti minggu depan kita sambung lagi dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi untuk kurikulum saat ini, kurikulum Merdeka ya, itu memang belum ada gambaran untuk ada perubahan kurikulum Merdeka ke kurikulum yang baru. Namun yang sudah ada dan sudah di-share dari kementerian itu adalah pendekatan pembelajaran mendalam. Yang mana ini bukan suatu kurikulum, tapi merupakan suatu pendekatan yang hampir sama seperti cara belajar aktif ya, CBSA zaman dahulu. Jadi memang menteri kita ini kan orang pandai yang di masa lampau. Jadi apa yang beliau dapat di masa lalu itu
coba akan terapkan kembali untuk kegiatan di pembelajaran. Dan untuk kita sendiri sebenarnya juga sudah mengimplementasikannya dalam pembelajaran dan kegiatan sehari-hari. Jadi sepertinya tidak ada masalah jika nanti ada pendekatan pembelajaran mendalam dan implementasinya deep learning dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya Bu Ani siang hari ini tentang pembelajaran ramah anak dan pendidikan untuk semua. Jadi diharapkan sekolah itu memfasilitasi atau menyediakan rasa aman bagi anak-anak agar mereka bisa belajar dengan maksimal. Dan untuk pendidikan untuk semua, baik sekolah dimanapun memang tidak boleh atau tidak bisa, kalau tidak boleh ya, tidak boleh untuk menolak peserta didik yang ingin belajar di situ. Apapun kondisinya memang harus kita terima sebagai siswa kita dan kita didik semaksimal mungkin agar itu jadi bekal dia di kehidupan selanjutnya. Seperti itu. Nah, kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, kalau mau ada tanya jawab atau sharing-sharing bisa raise hand dan bisa menyampaikan langsung di room ini. Silakan. Apakah ada yang mau menanggapi atau monggo Bu Tia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan suara ya? Mic-nya Bu Tia, mic-nya Bu di-on kan Bu. Oh ya, belum di. Kali antara sekolah ramah anak kita itu benar-benar mau dan tapi menuju selanjutnya belum ya mampu. Begini Ibu, saya tuh mempunyai masalah menaik. Saya tuh berarti saya juga ramah sama anak murid saya ya segini. Tiap hari anak ini selalu bikin onar, mau tak taruh di depan saya, mau di belakang, selalu aja. Nah, ada 3 geng ini. Terus gimana solusinya Bu ini? Udah berbagai cara, udah tak taruh di depan. Mereka kelihatannya kesabaran mereka, emosi mereka tuh setipis tisu. Setiap ada tuh selalu, aduh, itu gimana? Berarti saya nggak mau nanti mungkin kata-kata ini ya mungkin kata-kata ya Allah, coba kalau kamu nggak ada kamu nggak masuk sekolahnya jadi tenang, damai kayak gitu kan berarti saya salah ya Bu ya. Berarti saya tidak merasa memberikan kenyamanan buat anak itu, terutama 3 anak ini, tetapi anak-anak yang lain juga merasa tidak nyaman kalau mereka ada itu loh. Banyak sekali masa tiap hari sampai saya itu ya Allah, sampai orang saya lah pernah itu bilang sama orang tuanya, dengan ini loh, Mas Bu, sekarang sakarepe jenengan. Sampai saya bilang gitu, ya Allah Bu, Bang, bikin Palembang sampai gitu. Mungkin saya merasa dengan adanya ini tadi saya merasa, wah berarti saya belum bersikap sebagai seorang guru, saya belum bersikap ramah kepada anak karena saya membedakan gitu, wah nek udah ada kamu itu sekolah aman. Teman kamu tuh kesini tuh pengen belajar, tolong jangan diganggu ya, nak. Bagaimana cara Bu? Gimana solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Saya dulu juga guru ya. Itu merupakan satu permasalahan yang setiap tahun ada. Jadi nggak mungkin kita 1 tahun bisa nyaman dengan murid yang selalu baik semua 100% itu nggak pernah. Nggak tahu ya kalau ibu bapak yang lain mungkin dalam 1 tahun punya kenyamanan, tapi saya selama mengajar mulai dari tahun 2005 ya saya mengajar, itu setiap tahun ada anak yang bermasalah gitu, dan saya menyikapinya itu dengan lebih tenang ya setenang-tenangnya. Saya mungkin pernah tantrum seperti itu ya, itu sama ya, mungkin ini yang namanya manusia ya, guru juga manusia kan gitu.
Tapi pertama kita harus tenang. Jadi ketika saya dulu tuh pernah banyak sekali permasalahan. Karena saya kalau terus terang kelas 1 saya belum pernah. Selama menjadi guru saya belum pernah mengajar kelas 1. Tapi kalau di kelas 2, 3, 4, 5, 6 sudah pernah semua. Mulai dari yang murid, kalau kelas besar itu permasalahannya tetap. Kalau kelas besar itu adalah anaknya ini mulai bandel, mulai kadang kaki taruh di atas kursi, di atas meja, kadang anak suka tidur, kadang anak suka membantah. Ini kalau kelas besar itu seperti ini penyakitnya. Karena mereka udah tidak bisa lagi dibohongi ya dengan sesuatu yang misalnya, atau tak lapor no polisi, udah nggak mau kan gitu. Tapi kalau untuk yang kelas 2, kelas 3 ini aja sudah mulai kadang dia percaya, kadang enggak gitu. Kelas 2 itu saya dulu pernah menggunakan strategi, jadi saya punya murid itu kalau di Juwana paling sedikit murid saya dulu 40. Ya, jadi nggak pernah saya mempunyai murid di bawah 40 ya. Anda bisa membayangkan bagaimana laparnya saya ketika selesai mengajar. Gitu. Jadi saya itu mempunyai murid 40, otomatis untuk di kelas dengan ukuran yang standar seperti ini pasti berjubel. Dan anak yang membuat istilahnya membuat troublemaker istilahnya itu kan tetap itu toh. Ketika dia itu kebanyakan juga dia itu enggak anak yang enggak bisa, ya anak yang paling bisa. Dua ini. Ketika kita memberikan tugas yang sama, itu pasti satu anak ini yang enggak bisa ini juga muter, nanti ngeplaki koncone. Terus mungkin gangguin temennya. Yang bisa itu pun juga sama. Ketika dia sudah selesai mengerjakan juga sama, melakukan hal yang sama. Sehingga saya tuh dulu sempat mendudukkan anak itu di dekat saya, di depan, jadi di samping saya gitu. Jadi tidak bersama dengan teman-temannya, tapi di samping saya. Jadi saya lebih leluasa ketika anak ini kan biasanya kan anak itu kayak anak yang di kursinya ada kayak ono iki loh sing mare gatel loh. Jadi sehingga dia tuh nggak pernah mau duduk gitu loh. Mesti kan nggak pernah mau duduk, jadi dia tuh duduk sebentar langsung tengok kayak pengen melakukan sesuatu. Itu selalu seperti itu, sehingga itu dulu saya coba seperti itu karena ada sempat itu, kalau menurut saya tuh dulu ada seorang guru yang melakukan tuh sampai istilahnya ditaruh di kursi, ditali gitu. Itu kan nggak boleh, nggak ramah itu namanya, tidak manusiawi, tidak manusiakan manusia, gitu nggak boleh. Sehingga saya nggak mau melakukan hal itu. Tapi dengan cara yang tadi, dengan cara dia tak taruh di samping saya, ketika saya tanya, kamu udah selesai? Kalau dia jawab sudah, saya kasihlah tugas yang lain. Pernah juga kadang saya beri catatan untuk saya minta ini kasihkan ke Bu Isna misalnya. Ini kasihkan ke kelasnya Bu Isna. Nanti kalau habis itu kamu tungguin balasan dari Bu Isna. Jadi kadang saya sudah membuat tulisan-tulisan, saya taruh di amplop. Misalnya saya tulis Bu Isna, anak ini di kelas tuh memang nggak mau diam, jadi tak suruh ke Bu Isna. Nah, terus Bu Isna kan tinggal baca tulisan apa, terus nanti dikasihkan ke anak itu, dibawa lagi ke Bu Tia. Otomatis dia tuh nggak membuat ribut di kelas. Itu dulu udah pernah saya lakukan. Terus saya juga dulu kan sering banyak sekali sih. Apalagi mikirnya saya dulu gini, ketika saya mengajar pertama di tempat saya tinggal kan di Purwosari, dulu saya mengajar. Itu ada anak yang tidur kayak gitu. Itu saya biarkan. Kalau temannya, Bu itu loh Bu tidur, enggak apa-apa. Kalau tidur kan tidak mengganggu kamu, ya udah. Paling berjarak mudengan gitu. Tapi ketika ada anak yang nakalnya super itu kan, itu ya saya pendekatan humanis namanya. Jadi kita cari tahu. Ketika kita mempunyai waktu, maka ketika anak-anak sudah pulang, kita bisa meninggalkan dia di kelas. Nanti pulangnya ya sama Bu ini dulu ya. Kita tanya, kamu di rumah sama siapa? Kebanyakan anak-anak sebetulnya adalah anak yang kurang perhatian sebetulnya. Jadi dia tuh sering cari-cari perhatian. Saya di rumah sama Mbah. Oh, ibumu di mana? Merantau. Bapakmu di mana? Bapakku mbuh lunga. Ya, lunga nggak tahu. Lunga itu lunga kerja apa? Lunga itu lunga apa kan nggak tahu. Akhirnya kan kita satu persatu bisa mengetahui. Oh, latar belakang ternyata
anak ini mempunyai permasalahan di rumah. Ini sehingga kita bisa memberikan pendekatan yang lebih humanis lagi. Anak ini kalau semakin dikeras, dia pasti malah menjadi brutal. Gitu. Jadi kita memberikan perhatian yang istilahnya lebih intens seperti itu. Terus misalnya ada kendala pembelajaran. Ini saya dulu pernah ada siswa yang ketahuan minus malah dari saya gitu. Jadi ketika anak ini kenapa saya sering menyampaikan kalau duduk itu tempat duduknya sering diputar. Supaya apa? Supaya anak ini tidak setahun itu noleh ke sana, tidak setahun itu noleh ke sini, tidak setahun itu dia di belakang yang sampai ngincang-ngincang kayak gitu kan. Jadi semua merasakan bagaimana rasanya duduk di depan, duduk di tengah, duduk di belakang, duduk samping kiri, samping kanan tuh mereka merasakan. Dan ketika saya beri tugas, ada satu anak itu yang selalu mengerjakannya itu soalnya salah. Ya, jadi tapi dia pinter. Jadi jawabannya tuh benar menurut soal yang dia tulis. Misalnya 33 tambah 25. Padahal soal saya tuh 13 tambah 15. Kan beda otomatis. Jadi kalau itu cocokan sama temennya, otomatis kan salah. Karena kan saya ngoreksinya bareng-bareng. Tapi ketika saya koreksi, loh soalnya salah. Berarti ini ada satu kesalahan yang ada di penglihatan. Lalu saya sampaikan kepada orang tuanya, Mbak, coba ini besok anaknya diperiksakan di dokter mata. Kok setiap kali saya suruh nulis soal, kok soalnya salah terus. Ternyata mah benar. Minusnya sudah banyak. Nah, ini orang tua kan juga mungkin karena kesibukannya orang tua sekarang itu kan pilihannya cuma gini ya, di rumah memperhatikan anak tapi kurang, atau dia keluar bisa mencukupi anaknya tapi perhatian ke anaknya kurang. Antara itu kan, gitu loh. Jadi memang kita itu sebagai guru selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik, berusaha menjadi orang tua yang baik selama di sekolah, tapi tidak serta-merta bisa mengubah anak ini dari yang A menjadi B. Tidak bisa kita, karena kita untuk mengubah suatu anak juga semua butuh proses. Dan kalau kita disalahkan, ini anak saya kok nggak bisa membaca, nggak bisa ini ya, padahal sekolah terus tiap hari. Enggak sehari penuh anak ini di sekolah. Di sekolah kan hanya cuma berapa jam? Maksimal aja 5 jam, itu maksimal. Untuk kelas tinggi lagi. Untuk kelas rendah kan kurang dari itu. Sehingga perlunya kenapa kalau dulu di Geser Dewantara ada 3 sentra pendidikan tuh ya. Mulai dari itu ada mesti dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Disinilah fungsinya orang tua yang istilahnya memperhatikan perkembangan anaknya, ya memang di rumah itu harus mendampingi pembelajaran. Dan sekarang, apalagi di zaman-zaman sekarang ini kan beda dengan kalau kita dahulu ya. Kita dahulu nggak ada handphone, televisi aja kita kalau mau nonton mesti menunggu tetangga nyetelin gitu. Tapi kalau sekarang kan anak-anak itu sudah teracuni, sehingga setiap kali anak itu kalau saya mengamati ya, kalau di sini agak jarang. Di sekolah yang lain itu justru malah baru masuk sudah anaknya ke kantor. Bu, pulangnya jam berapa? Bu, istirahatnya jam berapa? Kayaknya kok mereka tuh hawanya itu masuk sekolah itu hanya menghabiskan uang saku, terus pengen pulang, pengen bermain, main HP terutama. Ini sampai kemarin saya tuh saya tanya loh, kamu kok tanyanya pulang? Lah kamu tadi mau berangkat sekolah itu tujuanmu apa? Nek tanya pulang nggak usah sekolah, mending ya kan, daripada ngerecok ibu guru terus bikin pusing bu guru gitu. Dan untuk ibu bapak guru ya saya sarankan jangan terbawa emosi nanti darah tinggi yang pertama ya kan. Ya kalau ada anak seperti itu kita hadapi dengan tenang saja, tenang gitu, tenang. Kita jangan menggunakan emosi ya, jangan menggunakan hati ya. Kita kalau menggunakan hati terus terang nanti kita bisa makan hati tiap hari gitu. Iya bisa darah tinggi dan sampai rumah kepalanya pusing, gulune pegelisan. Iya kan? Iya, jadi ya tadi ya kita harus tahu trik-triknya. Kita mau memberikan solusi apa untuk anak ini, kita harus tahu dulu latar belakang penyebab ini apa. Penyebab anak ini seperti ini itu penyebabnya apa? Siapa tahu anak itu adalah anak yang kategori hiperaktif, kan dia juga nggak tahu. Jadi dia tuh yang maunya muter kayak gitu.
Ya perlu dicubit nggak apa-apa sih ya kalau saya ya. Saya tuh dulu pernah nyubit anak loh ya. Tapi saya ngomong sama orang tuanya. Mbak saya tuh jengkel loh. Anak jadi tak cubit. Oh ya Bu, cubit aja tuh. Kayak gitu. Jadi kalau kekerasan, apalagi kekerasan ke anak kan nggak boleh gitu. Nggak boleh melakukan kekerasan ke anak. Ya bisa-bisa gurunya yang dikerasin sama anak itu. Iya kan? Ya anak-anak sekarang kan ada itu yang justru malah berani sama gurunya. Nanti kalau dimarahi dengan alasan, oh gurunya gini, gurunya gini. Padahal zaman dulu itu aja. Kita baru lihat guru masuk kelas saja kita sudah diam. Beda dengan anak sekarang. Ya, jadi itu yang perlu kita rubah pelan-pelan. Dan ini sih katanya infonya itu katanya himbauan dari Bapak Bupati, anak-anak nggak boleh bawa HP, nggak boleh main HP gitu. Itu ya oke juga sebetulnya. Karena banyak sekali anak-anak itu yang kayak anak kesurupan kalau HP-nya diminta. Iya kan? Nah, itu sebenarnya fenomena itu. Fenomena yang mana orang tua itu harus ekstra. Seperti itu. Jadi saya tuh malah kemarin yang antik itu ada anak yang drama misalnya, nggak diapa-apain, dia tuh merasa kesakitan, merasa disakiti dan sebagainya, itu kan ada kayak gitu. Nah itu kita harus bisa menyikapi anak kayak gitu. Kita bentak aja nggak apa-apa itu. Ya, tugas saya di sini membela Anda ya, ketika Anda melakukan seperti itu pada anak-anak. Karena sebetulnya kalau anak-anak itu kita biarin, mereka nanti jadi anak yang tidak punya sopan santun, nggak punya unggul-unggul. Jadi itu yang perlu kita tekankan pada anak-anak sekarang. Tentang pendidikan dan sebagainya ataupun materi pembelajaran itu bisa dipahami, bisa dipelajari karena sekarang pun dengan mudah untuk mendapatkan materi-materi pembelajaran sebetulnya. Tapi untuk karakter, untuk disiplin dan sebagainya perlunya kita istilahnya itu ya, yang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu juga perlu kita tekankan karena kalau itu benar-benar dilakukan mulai dari dia tidurnya cepat, lalu bangunnya pagi, dia rajin beribadah, dia rajin berolahraga, dia rajin belajar, dia makan makanan yang sehat, dan dia hidup bermasyarakat dengan teman-temannya, dia bersosialisasi, itu yakin insya Allah bisa mewujudkan anak-anak yang hebat seperti itu. Terima kasih Bu Cia. Terima kasih Bu Ani. Bagaimana Bu Tia? Sambung? Ya, sambung. Terima kasih Bu Ani. Tapi Ya, ini sama-sama. lagi Bu Ani, yang ini menjelaskan mengenai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya Bu Ani. Itu gini, itu kan kalau dilihat, kalau ditelaah itu banyak kegiatan yang dilakukan di rumah gitu kan. Sebagai seorang guru kan kita mungkin kita cuman minta fotonya, minta ini, minta itu, dokumennya itu kan hanya minta ya Bu. Itu solusinya kita sebagai seorang guru atau kita bisa mengontrol lah anak-anak itu bagaimana caranya. Kalau dulu saya gini, kalau Ya, kepencet lagi, hilang suaranya. apa? Kita kan itu masalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya Bu Ani tadi menjelaskan. Itu benar-benar efeknya benar-benar luar biasa saya tahu. Karena dulu pernah tak perkenalkan anak saya itu sudah anak-anak udah bilang gini, saya sudah tidur, saya sudah saya tidur jam 8 Bu, jam 9, pentok jam 9 ya, enggak boleh lebih saya bilang gitu. Terus saya juga sudah sholat subuh gitu nggih. Terus saya gini, itu kan baru anak ya Bu, kita itu gimana seorang guru, kita pasti ada saling keterkaitan. Kita tahu oh anak ini sudah mungkin nanti dari menjadi anak-anak terbiasa Pak gitu. Kita sebagai orang guru itu saya berpikir gini, karena saya lihat, saya amati itu kebanyakan kegiatannya dilaksanakan di rumah. Okay? Guru kan nggak bisa meneliti ya, nggak bisa melihat, oh masuk kontrol ya itu nggak mungkin. Terus gimana seorang guru itu perannya? Saya sampai berpikiran gini, apa seorang guru itu nih kalau pagi gimana anak-anak grup ini? Apa sudah bangun Putri terus kalau malam terus ya gimana guru apa yang terima kasih. Ya. Iya, kita kan guru bukan polisi ya yang 24 jam seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya hanya sekedar say hello di grup misalnya, itu sih oke-oke saja. Tapi kan tidak semua
guru, tidak semua pendidik itu mempunyai waktu yang senggang di pagi hari dan di malam hari untuk hal tersebut. Karena kan ya kita pahami bersama bahwa kegiatan yang di luar pekerjaan kan juga mempunyai pekerjaan yang lain sehingga tidak bisa kita serta-merta ini Bu Bapak guru harus ngecek muridnya loh ya setiap jam 5, setiap jam 8. Nanti kan malah ini kepala sekolahnya nih mulai gila nih ya, nyuruh gurunya kayak gini. Emangnya dia itu nggak punya kerjaan, saya tuh punya suami, saya punya anak sendiri nih ya. Nanti kan gitu ya. Jadi kalau saya memang gini, kita tuh lebih pada komunikasi dengan orang tua, atau kita juga bisa mempunyai, kenapa itu ada jurnalnya ya. Kalau dulu tuh kita mempunyai namanya buku penghubung. Ya, dan pasti mungkin yang guru-guru lama ini masih ini ya pernah mempunyai buku penghubung. Jadi saya tuh dulu sering pakai buku penghubung, misalnya tanggal hari ini ya, misalnya hari Rabu tanggal 19 Maret gitu ya. Saya ini buku penghubungnya. Kalau dulu sering bogi saya. Bu, ini Mas Bogi kukunya panjang. Tolong nanti di rumah kukunya dipotong ya. Ini Mas mau dikasihkan sama ibunya. Nah, terus Yefta. Semua itu tapi tak kasih. Bu, ini Mas Yefta rambutnya panjang, tolong dibawa ke tukang cukur. Itu saya dulu punya buku penghubung seperti itu, sehingga ketika besoknya kan, itu kan saya minta lagi, coba minta bukunya. Itu kan ada anak yang tidak memberikan buku tersebut ke orang tua, ada dengan alasan lupa dan sebagainya. Ya lupa karena anak sekarang itu pulang itu pengen terus bermain hilang, itu entah kenapa seperti itu ya, fenomena itu. Nah, sehingga kita perlunya komunikasi yang aktif ini. Ketika kita sudah menyampaikan, ayah bunda ini programnya pemerintah adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, antara lain seperti ini mohon bantuan dan dukungan ayah bunda untuk mewujudkan 7 kebiasaan tersebut. Karena otomatis kalau yang belajar di sekolah itu kita bisa mengamati ya. Terus untuk yang bermasyarakat atau dia berteman dengan teman-temannya bermain itu kita bisa mengamati. Tapi saya pun sebagai guru bisa mengamati anak yang bangun pagi sama enggak. Saya tuh sering melihat anak-anak itu ketika dia udah di sini pagi udah di sini saya jam 6:10 udah di sini, anaknya udah di sini, tapi tak lihat. Ini bosnya kok kayak ratus. Nah itu kelihatan kan? Kamu tadi enggak mandi ya? Jawabnya apa coba? Loh. Ternyata dia baru bangun dan itu pun yang tidak memandikan adalah orang tuanya. Saya dari sekolah karena orang tuanya tergesa-gesa mau bekerja. Ini juga fenomena. Jadi kalau kita yang istilahnya mempunyai keinginan yang menggebu-gebu tapi tidak didukung oleh peran keluarga juga sama saja gitu. Jadi pentingnya di sini peran orang tua, peran keluarga itu sangat benar-benar berpengaruh, apalagi masyarakat ya. Anak yang tinggal di lingkungan masyarakat nggon wong jagung wong tua-tua itu mempunyai bahasa yang lebih ya, kosakata yang lebih banyak dan kosakata yang 17 plus gitu ya, dibandingkan dengan anak yang dia tinggal di lingkungan istilahnya lingkungan katakanlah lingkungan kaum ya, itu beda lagi. Lingkungan kaum beda lagi, dia bisa sholawatan dan sebagainya, dia bisa andan dan sebagainya. Ini sangat berpengaruh loh, jelas. Iya, jadi itulah sebabnya kenapa yang dapat mewujudkan itu tidak hanya guru, tapi perlunya peran serta orang tua, keluarga dan masyarakat. Gitu. Kalau semuanya guru nanti, waduh, gurunya nek bengi padahal kadang gini. Saya tuh kan kadang jam 7 aja sudah tidur. Kadang maghrib saya malah sudah tidur. Jadi nggak mungkin saya istilahnya nanti malah saya ngelihat jam 12 anak-anak sudah tidur. Ya mau udah tidur semua gitu. Ya kan kayaknya kalau mungkin ya misalnya dari Bu Tia, saya punya inisiatif nih Bu supaya anak-anak saya yang mau takziah loh. Boleh, enggak ada yang melarang. Ya gitu, tapi bukan berarti yang itu merupakan instruksi atau anjuran dari kepala sekolah, nanti saya salah ya. Ini guru harus seperti ini. Nah, nanti gurunya tidak mempunyai kebebasan ketika di rumah seperti itu. Jadi kita yang sebagai guru memang setiap pagi ketika memulai pembelajaran anak-anak tadi siapa yang bangun pagi? Tanyakan. Terus jam berapa ini untuk mengenalkan mereka tentang jam-jam dan juga untuk menanyakan kejujuran mereka. Malam berapa? Itu perlu kita tanyakan setiap hari.
sebagai apa ya? Kalau saya dulu tuh sukanya cerita. Jadi sebelum pembelajaran saya mulai, saya tuh suka cerita terlebih dahulu. Supaya apa ya? Suara mereka ini untuk mengumpulkan istilahnya energi-energi mereka dulu karena habis dari entah main itu. Jadi kita harus memulai pembelajaran dengan memberikan pengantar-pengantar ya. Kalau ini kita bisa menanyakan aktivitas mereka. Tadi malam belajar apa? Dampingi apa belajarnya? Terus sholatnya jam berapa yuk? Itu kan juga bisa. Terus akan menjawab. Yang enggak pasti juga dia akan malu-malu gitu kan. Dan otomatis kalau dia udah malu-malu kayaknya bisa-bisa besok aku nanti mau ini biar besok kalau ditanya Bu Guru saya jawab udah sholat, udah bangun pagi, udah tidurnya tidak malam kayak gitu. Ya Bu ya? Bu, satu lagi usul, maaf. Oh, Teman-teman mau usul itu Bu. Itu Bu, saya itu mau usul itu loh Bu. Itu kan kalau kita memberitahu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kan satu arah nggih. Kita memberi orang tua tidak tahu tentang kita. Gimana nanti seumpama ya Bu ya. Pertama kita adakan Zoom buat orang tua atau nanti kita perkenalkan ini kan mau tahun ajaran baru ya Bu atau gimana itu kan bisa sama tahu orang tua itu mudeng kayak gitu loh Bu. Terima kasih. Maaf. Iya. Oh, terima kasih banyak Bu ya. Ini nanti kita berarti kan untuk pengambilan rapot gitu ya. Kita kan undang wali murid. Semuanya kan biasanya kita tempatkan dalam satu kelas. Nanti kita berikan parenting gitu aja ya. Nanti kita berikan gambaran ini tentang 7 kebiasaan anak hebat dan saya juga akan berbagi sedikit parenting. Jadi bagaimana pola asuh saya ketika ini untuk anak saya ya. Seminar parenting dia ini seminar parenting. Iya, saya mau berbagi parenting bagaimana saya dulu ketika sama anak saya seperti apa sehingga dia itu mempunyai ini kayak kemauan sendiri. Iya, jadi kalau anak itu tidak mempunyai kemauan sendiri, terus terang itu kita mau segiat apa itu agak susah. Tapi kalau di dalam diri anak ini sudah mempunyai cita-cita, sudah mempunyai keinginan dari kecil, itu dia akan membiasakan diri untuk mengetahui jadwal-jadwal di dirinya. Saya harus tidur jam sekian. Jam sekian saya ketika dibangunkan ibu harus bangun. Ketika saya disuruh sholat harus mau. Ketika saya suruh mandi harus mau. Ya, semuanya dikerjakan sendiri meskipun yang diawali dari terpaksa. Kita memang semua itu harus diawali dari semua harus dipaksa. Memang nggak ada sesuatu yang bisa langsung terbiasa itu nggak ada. Semuanya diawali dari terpaksa dulu. Dipaksa memang. Ya, dari yang istilahnya puasa aja ini kan mempelajari anak-anak ini ada yang istilahnya dibiarkan sama orang tuanya soalnya. Ya kan? Kalau kita sudah anak-anak nggak boleh ya, kita kan puasa ya, puasa itu ya kamu harus berpuasa, latihan berpuasa. Kalau anak kecil puasa sampai duhur misalnya. Tapi ada orang tua tuh yang terkadang wes rasa poso ke mangan wae, mangan kayak gitu. Ya itu kan orang tuanya lagi kan kembalinya. Iya kan? Ya. Karena saya sendiri juga mengalami gitu. Karena saya tuh sampai usia apa ya? Saya tuh sampai usia SMP tuh masa puasanya puasa duhur. Iya, karena gara-gara ya tadi karena orang tua saya kan anaknya tinggal saya ya, otomatis rasa ketakutan kepada keselamatan anaknya ini kan berlebihan. Jadi khawatirnya anakku gak mangan, anakku posong, lorong, mati ya seperti sebagainya, mungkin seperti itu ya. Jadi itu yang membuat kadang itu orang tua. Jadi si anak ini mau jadi apa sebetulnya itu kan orang tua juga sangat berperan gitu loh. Ya itu perlu nanti ketika kita di penerimaan rapot dan nanti akan kita laksanakan itu parenting adalah berarti setahun 2 kali ya. Setiap penerimaan rapot kita undang untuk parenting. Seperti itu. Terima kasih Bu Tia. Iya. Ya, terima kasih Bu Tia, Bu Ani. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan mungkin? Sudah cukup? Oh, baik, sudah cukup ya. Ya, berarti yang dapat saya simpulkan dari programnya Pak Menteri ini adalah bahwa beliau memang sengaja untuk mengembalikan pendidikan itu yang utama ya di rumah gitu. Madrasah pertama itu adalah rumah.
pertama ibu dan ayahnya ya. Madrasah pertama ada di rumah. Betul ya Pak Anwar ya? Ada kayaknya itu ada Madrasatul Ula. Iya. Iya. Di Jadi rumah gitu. kan. Jadi ibu tuh guru pertama itu ibu sebetulnya ya. Di rumah itu ya orang tua istilahnya. Jadi memang rumah itu adalah sekolah atau apa namanya sih? Bener ya, Pak Anwar? Madrasatul Ula. Nah, Iya, Umia Madrasatu Al Aula. Betul nggak ya Pak? jadi memang Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. ya termasuk bahasa yang diperoleh anak aja pertama siapa? Bahasa ibu. Iya. Gitu. Iya, betul. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita berada di penghujung acara. Ya. Untuk acara selanjutnya Bu Hani, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, mungkin Bu Hani bisa memberikan closing statement kepada kami agar kami sebagai pendidik juga lebih bersemangat. Monggo Bu. Ya, terima kasih. Jadi pesan saya gini ya, Ibu Bapak tetap tenang dalam menghadapi segala permasalahan yang ada di sekolah, terutama kerumitan mengenai peserta didiknya. Ya, kita gunakan logika dan kita kesampingkan hati, tapi tetap kita memuliakan anak-anak itu seperti bagaimana kita memuliakan anak-anak kita. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sekali Bu Ani atas materinya pada siang hari ini. Untuk selanjutnya bisa foto bersama ya seperti biasa ya. Minta tolong ada yang Mas screenshotkan Bu Sonia mungkin. Oh iya. Ya, silakan. Ya, kita buka kameranya semua. Bu Aulia, Bu Lia di pending dulu. Meskipun grabnya sudah datang, bisa di pending dulu, dibuka dulu kameranya, kita foto bersama. Ini video, semua video terjeda kecuali Bu Isna. Oh, semua video terjeda. Oh iya, ya. Kelihatan lainnya. Oh iya, ya. Ini saya kelihatan punya. Apa nih, aman? Iya. Ya. Sebisanya nangkap layar. Iya. Senyum yang manis. 1, 2, 3. Oke, lagi. Lagi jempol. Jempol. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas materinya dari Bu Ani. Sangat bermanfaat bagi kami dan bisa menambah ini semangat kami lagi untuk mendidik siswa-siswa kami. Dan terima kasih Bapak Ibu juga sudah meluangkan waktunya untuk kita kembali belajar bersama. Terima kasih juga. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Terima kasih dari semuanya.